Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di dalam Islam itu sudah diatur segala hal dengan jelas, yang kesemuanya itu sudah tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah maupun hadis-hadis yang sangat sahih. Nah, begitu juga aturan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah. Terus juga ada hak anak terhadap orang tua dan perintah supaya anak terus berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan pada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku saat waktu kecil." Nah, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua layaknya orang tua yang telah menyayangi kita dan memenuhi hak-hak anaknya sewaktu masih kecil. Kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap orang tuanya, khususnya ibu ya, akan terus berlanjut walaupun anak laki-laki tersebut sudah memiliki istri atau sudah menikah. Nah, oleh sebab itu, anak laki-laki harus terus mengabdi kepada ibunya dan memenuhi kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap ibunya. Nah, di sini kira-kira kita ada 5 hal yang bisa teman-teman amalkan atau lakukan, terutama buat teman-teman yang sudah menikah untuk bisa berbakti kepada ibunya. Untuk yang pertama, itu menjaga hati ibu dengan penuh kasih sayang. Nah, hal ini tuh berarti selalu berusaha membuat ibu merasa bahagia dan dihargai, serta menghindari perbuatan dan ucapan yang dapat menyakitinya. Perasaan ibu sangat sensitif, terutama di usia lanjut, sehingga perhatian dan kasih sayang anak itu sangat berarti. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, mungkin yang pertama kalian bisa menyempatkan waktu untuk mengobrol. Selalu menyisihkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan ibu, mendengarkan ceritanya, dan menunjukkan minat terhadap apa yang ia katakan. Terus untuk contoh amalan yang kedua, kalian juga bisa memberi hadiah sederhana. Sesekali berikan hadiah kecil seperti bunga, makanan, kesukaannya, atau benda yang memiliki kenangan khusus bagi ibu. Untuk contoh amalan yang ketiga, menghargai pendapatnya. Meskipun mungkin berbeda pendapat, selalu hargai dan pertimbangkan masukan dari ibu dengan bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, untuk hal yang kedua yang bisa kalian lakukan yaitu adalah merawat ibu dengan sepenuh jiwa. Nah, hal ini tuh berarti memberikan perhatian dan perawatan yang penuh kasih tanpa pamrih kepada ibu, terutama ketika ia sudah berusia lanjut dan membutuhkan bantuan lebih banyak. Nah, misalnya kalian bisa membantu aktivitas sehari-hari. Bantu ibu dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, atau berjalan-jalan. Terus untuk contoh yang kedua yaitu menyediakan kebutuhan medis. Pastikan ibu mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, seperti mengantarnya ke dokter, mengatur obat-obatannya, dan memastikan ia menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu menjaga kesehatan mentalnya. Ajak ibu melakukan aktivitas yang dapat menyenangkan hatinya seperti berkebun, atau mungkin membaca Al-Quran bersama, atau mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-14. "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengurangi beban ibu dengan tulus. Nah, ini berarti membantu meringankan beban fisik, emosional, dan finansial ibu tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata karena kasih sayang dan rasa hormat kepada ibu. Misalnya contohnya gini, kalian bisa membantu pekerjaan rumah, ambil alih beberapa tugas rumah tangga yang biasanya dilakukan ibu, seperti mencuci piring, membersihkan rumah, atau mencuci pakaian. Untuk contoh yang kedua yaitu menyediakan dukungan emosional. Jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan emosional ketika ibu merasa sedih dan juga cemas. Terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu kalian bisa menyokong finansial.
Jika memungkinkan, bantu ibu secara finansial dengan memberikan sebagian dari penghasilan untuk kebutuhan sehari-harinya atau biaya kesehatan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat ke-15, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu berbakti kepada ibu dengan setia. Nah, ini berarti selalu menunjukkan rasa hormat, cinta, dan perhatian kepada ibu, serta melaksanakan kewajiban kita sebagai anak dengan konsisten. Ini termasuk menaati, menghormati, dan membantu ibu dalam segala hal. Nah, contoh amalannya misalnya mendampingi ibu dalam keseharian. Selalu ada waktu untuk ibu, mendampingi dalam aktivitas sehari-hari, serta menjadi pendengar yang baik. Terus untuk contoh yang kedua, misalnya mengunjungi ibu secara rutin. Jika tinggalnya terpisah, usahakan untuk sering mengunjungi ibu dan memastikan ia merasa tidak kesepian. Terus untuk contoh yang ketiga, mendoakan ibu. Senantiasa mendoakan kebaikan kesehatan ibu baik dalam sholat maupun di luar sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang anak tidak dapat membalas kebaikan orang tuanya, kecuali jika ia mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, lalu ia membeli dan memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu membagi nafkah dengan adil antara ibu dan juga istri. Nah, hal ini tuh berarti memastikan ya bahwa kedua pihak menerima hak mereka tanpa mengurangi salah satunya. Keadilan dalam hal ini mencangkup perhatian, waktu, serta materi atau finansial. Nah, contoh amalannya misalnya menetapkan anggaran yang adil. Tentukan anggaran bulanan yang mencangkup kebutuhan ibu dan istri, serta memastikan kebutuhan pokok keduanya terpenuhi. Terus contoh amalan yang kedua yaitu waktu untuk keluarganya. Pastikan untuk membagi waktu antara ibu dan juga istri, sehingga keduanya merasa diperhatikan dan dihargai. Untuk contoh amalan yang ketiga yaitu menyampaikan keputusan dengan bijak. Diskusikan keputusan keuangan dengan istri secara terbuka dan jelaskan pentingnya mendukung ibu dengan penuh pengertian. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi melaksanakan amalan-amalan tadi ya dengan niat yang ikhlas dan tulus, insya Allah akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa ketenangan dan berkah dalam hidup kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan kewajiban kita terhadap ibu dan istri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.